Ibu Negara istri Presiden Joko Widodo Iriana menggelar rapat pertemuan bersama para istri-istri kabinet atau menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi JK. Dan rapat perdana itu juga dihadiri oleh istri Wakil Presiden Yusuf Kala, Mufidah Kala. Istri Presiden Joko Widodo Iriana menyatakan rapat digelar untuk pengenalan dan silaturahmi. Diharapkan ke depannya para istri menteri bisa melakukan berbagai kegiatan sosial untuk kesejahteraan rakyat. Rapat pagi tadi merupakan pertemuan kedua Iriana dengan para istri menteri setelah sebelumnya bertemu saat pelantikan menteri 27 Oktober lalu. Alhamdulillah ini yang belum hadir tidak acara dengan Bu Yusuf Kala, maka pada hari untuk lebih mengenal karena nggak kenal. Sementara Menteri Kesehatan Nila Muluk melakukan kunjungan kerja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kunjungan itu dalam rangka pencegahan masuknya virus Ebola ke tanah air. Menteri Kesehatan memeriksa termoscanner, alat untuk mendeteksi masuknya virus termasuk virus Ebola. Alat ini mendeteksi suhu tubuh manusia dan alat ini dipasang di Bandara Soekarno-Hatta serta sejumlah bandara lain di Indonesia yang memiliki terminal keberangkatan dan kedatangan dari luar negeri. Virus Ebola yang berasal dari benua Afrika itu patut diwaspadai karena merupakan penyakit yang mematikan dan penyebarannya juga cepat. Nah, namun di sini kami tetap awasi. Jadi artinya tadi kalau kita lewat scanner ini, kita terlihat kita suhunya tinggi di atas 38,5 derajat Celcius. Alat ini akan bunyi dan kemudian kita akan langsung tadi masuk ke ruang isolasi. Kemudian kita tanya dari mereka ada kontak atau tidak dari daerah yang endemis dan sebagainya. Tadi kita lihat betul dan kalau kita sangat curiga langsung kita pakaikan baju APD tadi dan langsung kita kirim dia untuk di isolasi atau di observasi terus. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Badan Musyawarah DPR siang tadi mengadakan rapat konsultasi dengan agenda pembagian mitra kerja komisi serta penetapan ruangan kerja fraksi. Namun fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat tidak mengikuti rapat itu. Rapat konsultasi Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI siang tadi hanya dihadiri fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. 5 fraksi Koalisi Indonesia Hebat yaitu fraksi PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PKB, dan P3 tidak hadir. Rapat mengagendakan pembagian mitra kerja komisi-komisi di DPR serta penetapan ruangan kerja fraksi. Lebih baik kita sepakati aja yang 11 yang sudah kita sepakati. Nanti kita meminta dan mengajak teman-teman yang lain untuk mengkaji. Karena kemarin kan PDIP dan kawan-kawan awalnya kan nggak setuju. Ternyata sekarang kan menjadi setuju karena ada peluang kita di situ bisa sharing juga kan kepemimpinannya. Ayolah, nggak ada masalah. Koalisi Indonesia Hebat justru mengadakan rapat lain yaitu rapat konsultasi antar fraksi. Format calon pimpinan DPR tandingan berubah. Ida Fauziah asal fraksi PKB dicalonkan menjadi ketua, sedangkan calon wakil ketua adalah Effendi Sibolon dari PDIP, Dosi Iskandar dari Hanura, Syaifullah Tamliha dari P3, serta Supriyadi dari Nasdem. Sementara nama Patris Rio Capella dari Nasdem, Pramono Anung dari PDI Perjuangan, serta Abdul Qadir Karding dari PKB dicoret dari bursa calon pimpinan DPR tandingan. Ketua DPR Setia Novanto menegaskan dari sisi hukum tidak perlu ada masalah pembentukan DPR tandingan tersebut. Sebenarnya secara perundang-undangan ini tidak ada masalah ini. Tetap karena DPR ini seluruh anggota DPR yang sudah dilantik, yang sudah disumpah oleh Mahkamah Agung pada tanggal Oktober itu, tentu kita berpedoman kepada MD3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Setia Novanto mengajak semua anggota DPR bersinergi menjalankan amanat rakyat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa bantalan sosial yang disiapkan nilainya lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM. Selain itu, pemerintah juga berdalih bahwa subsidi BBM akan dialihkan ke hal-hal yang produktif.
Hitungan kita ada kira-kira 15 juta keluarga yang kemudian mendapatkan dampak langsung atau tidak langsung. Dan dampaknya secara matematika itu mungkin akan mencapai sekitar 100.000 sampai 10.000 per bulan pengeluaran tambahan. Baik. Tetapi kemudian saya teruskan, pemerintah akan memberikan support atau dukungan dengan memberikan bantuan tunai yang kurang lebih nilainya 200.000 per bulan. Jadi sebetulnya masyarakat akan diberikan lebih daripada beban yang akan dipikulnya. Di samping itu, seperti Anda katakan tadi, Kartu Indonesia Pintar akan segera dibagikan, Kartu Indonesia Sehat akan segera dibagikan. Jadi ini betul-betul satu proses yang mengalihkan spending yang semula itu dibakar di jalanan menjadi kemanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat. Ini sesuatu yang saya kira harus kita kerjakan karena masyarakat lebih berhak pada program-program peningkatan kesejahteraan daripada terus-menerus mengeluarkan dana untuk konsumsi. Pelaku penghinaan Presiden Joko Widodo Muhammad Arsyad hari ini bebas bersyarat setelah 11 hari ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Muhammad Arsyad kembali ke pelukan orang tuanya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pemuda berusia 24 tahun ini sebelumnya mendekam di sel Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sejak 23 Oktober lalu. Ya. Sekarang ia ditangguhkan penahanannya oleh Presiden Joko Widodo dan ia dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Arsyad mengaku perbuatannya menghina Presiden di media sosial sebenarnya tak sengaja. Itu kan nggak tahu juga, Facebook saya ada yang undang ke banyak grup itu, ada grup Jokowi Presidenku, grup Prabowo Hatta, terus grup anti Jokowi. Terus di situ saya melihat ada saling pendukung antara dua kubu itu saling menghujat satu sama lain. Jadi ya saya ikut-ikutan aja gitu, terjebak di situasi itu gitu. Kita ke kabar berikutnya. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap Raden Nuh, pria yang diduga sebagai pemilik akun Twitter TM2000Back atau Trio Macan 2000, dan pelaku ditangkap atas tuduhan pemerasan serta melakukan tindak pidana pencucian uang atas laporan petinggi PT Telkom Ahmad Satar. Selain Raden Nuh, polisi juga menangkap Harikus yang diduga satu komplotan dengan Raden Nuh. Inilah barang bukti yang disita dari pelaku Raden Nuh, pemilik akun Twitter TM2000Back atau Trio Macan 2000 yang ditangkap polisi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Usai menjalankan pemeriksaan, Raden Nuh malam ini langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Pelaku ditangkap atas tuduhan melakukan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan laporan petinggi PT Telkom Ahmad Satar. Selain menangkap Raden Nuh, polisi juga Jumat kemarin meringkus Harikus yang diduga satu komplotan dengan Raden Nuh. Penangkapan terhadap keduanya berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Edi Saputra, pemilik sebuah media online yang juga diduga sebagai pendiri akun Trio Macan. Ketiganya diduga berkomplot untuk melakukan pemerasan terhadap korban senilai 400 juta rupiah. Setelah itu berkembang lagi pada tanggal 29 Oktober 2014 ada pelaporan lagi terkait juga kasus pemerasan. Terkait dengan kasus pemerasan di mana terlapornya adalah saudara HK dan RN. Dari hasil penyidikan ditemukan beberapa barang bukti. Kita ke informasi selanjutnya. Petugas memaksa sebuah pesawat yang melanggar batas wilayah negara di Bandara El Tari-Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pesawat jet tipe Gulfstream dengan nomor penerbangan HZ103 Arab Saudi berpenumpang 7 orang dan 6 awak pesawat. Sebelumnya pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Utama Makassar mengejarnya. Selanjutnya petugas memeriksa ke-6 kru pesawat Arab Saudi. Pilot yang mengoperasikan pesawat berkewarganegaraan Arab Saudi bernama Walid Abdul Aziz, sementara pesawat dalam pengawasan ketat pihak berwajib.
dari Arab, Singapura menuju Darwin. Tapi karena tidak memiliki surat perizinan yang lengkap, informasi awal seperti itu, kemudian dipaksa turun ya oleh Manutnas. Diintersep oleh 2 pesawat Sukhoi. Tadi dia landing pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.